sekolah. Jadi kalau sekolah naik bis tuh ya senangnya waktu dalam bis, pacarnya waktu dalam bis. Oh, pacarnya pas dalam bis. Iya. Temunya kan waktu dalam bis. Oh, sesekolah. Tunggu-tungguan. Sesekolah pas itu ibu. Iya. Sekelas. Teman sekolah juga, bukan tidak sekelas tapi. Oh, jadi ibu dulu tuh pacarannya di dalam bis. Nah, Iya. Kan pulang sekolah sama-sama. oh, oke. Kalau sekarang kan, Sekolah kan sama-sama. kalau sekarang kan udah ada motor. Motor kan jadi sendiri-sendiri kan. Oh, dulu ibu dalam bis. Rame-rame di situ. Iya, rame-rame dengan teman-teman. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, di narasumber kita kali ini ya, seorang waka kesiswaan, ya kan beda. Iya benar. Coba Bu, bisa perkenalan diri dulu mungkin ke teman-teman kali aja ada yang belum tahu kan. Ya, nama Ibu Zuraida, Bu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bidang kesiswaan. Kan Ibu di bidang kesiswaan ya, masuk SMK. Kalau boleh tahu, umur Ibu sekarang berapa ya Bu? Umur Ibu sudah tua, 50 tahun. Oh, 50. Berarti 50 tahun. Ibu di sini? Kurang lebih sudah hampir 22 tahun. Oh, 22 tahun. Mungkin kamu belum lahir, Ibu sudah di sini. Nah, memang belum lahir. Itu Ibu di SMK ini kan dulu bukan pas Ibu masuk tuh udah SMK atau masih STM? Masih STM. Oh, masih STM. Jadi Ibu dari tahun berapa Bu di sini? Ibu pertama di sini tahun 98. Oh, 98. Iya. 1998 Ibu di sini. Ya. Sampai terakhir, sekarang. bulan 12 Ibu di sini 98. Oh, Desember. Iya, Desember. Ibu kan pertama kali kesini nih ya. Apa sih kesan Ibu pertama pas nginjekin kaki di STM ini? Kan dulu masih STM kan ya, belum Masih SMK. STM. Gimana Bu? Kesan pertama. Ya tapi ini SMK, STM atau bukan? Kenapa emangnya? Hah? Kenapa emangnya? Kan dulu sekolah kita tidak seperti ini. Sekolah kita dulu cuman ada kelas yang sana. Kelas apa? Yang barisan dengan kantor kepala sekolah. Barisan situ kan ya? Ya, itu kelas pertama. Pas itu kan Ibu pas masuk masih kelas itu kan Pak ya? Bu maksudnya. Oh, Ibu di sini pertama kali jadi guru. Ibu di sini pertama kali jadi TU. TU? Iya. Oh, belum guru belum? Belum guru. Karena kita dulu kurang TU, jadi Ibu jadi TU. Jadi TU dulu. Berapa tahun Ibu TU? Tidak lama. Kemudian kepala sekolah mengajak Ibu mengajar. Ya, Ibu mengajar, diberi tugas mengajar, diberi tugas jadi wali kelas. Maka Ibu mengajar dan menjadi wali kelas waktu itu. Ibu ngajar apa Bu kalau boleh tahu? Kalau waktu itu pelajaran PU, pengelolaan usaha. PU. Kalau sekarang? Sekarang PKWU, produk kreatif dan kewirausahaan. Oh, masih tentang usaha juga kan ya? Usaha juga. Jadi Ibu di sini sebagai guru PKWU juga kan Bu ya? Kelas 12. Ya, sekarang ngajar kelas 12. Kalau dulu kan pelajaran PKWU atau PU pelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 12. Sekarang hanya kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10-nya nggak ada kan Bu ya? Ya, tidak ada. Terus kenapa Ibu bisa diangkat jadi kesiswaan gitu loh? Kan tadinya guru kan, guru biasa. Ya, pada waktu itu gurunya sedikit. Ya, gurunya sedikit. Ya, mau tidak mau kita harus melakoni segalanya. Harus bisa. Jadi diangkatlah Ibu menjadi wakil kepala sekolah. Menjadi guru dulu tapi. Setelah menjadi guru, kan ada perubahan kepala sekolah. Maka Ibu diminta untuk membantu kepala sekolah. Tahun berapa Ibu jadi waka? Menjadi waka sekitar tahun 2000-an. Memang waka kesiswaan? Tidak. Ibu dulu kurikulum. Oh. Ya. Kurikulum. Habis kurikulum kesiswaan. Bergantian.
TU pastinya. Jadi guru diangkat jadi waka kurikulum. Jadi waka kesiswaan. Kalau jadi waka kesiswaan Ibu dari tahun berapa ya, Bu? 2013. 2013. Baru 10 tahun ya? 10 tahun. Nah, Ibu jadi waka kesiswaan. Kan Ibu tadi ngomong jadi waka kurikulum. Ada bedanya nggak sih, Bu, dari waka kurikulum sama waka kesiswaan? Ya jelas ada. Nah, perbedaannya kalau kurikulum itu mengatur jam pembelajaran siswa, ya mengatur jam pembelajaran siswa, mengatur jam masuk sekolah siswa. Tapi kalau kesiswaan kita mengatur siswa. Mengatur siswa. Nah, mengatur siswanya. Oh, jadi tugas waka kesiswaan tuh mengatur siswa. Mengatur siswa. Mengatur siswanya tuh gimana, Bu? Maksudnya Ibu dalam proses ngatur siswanya tuh gimana gitu? Ya seperti yang Ibu lakukan selama ini. Gimana? Hah? Gimana selama ini Ibu ngelakuin? Mana ya? Gimana? Ibu mengatur siswa dari jam pertama masuk sampai Ibu pulang. Mereka diatur, diperhatikan ada guru atau tidak di kelas, jadi perhatian semua. Jadi Ibu itu yang ngatur. Kalau menurut Ibu, kan Ibu pernah nih ya jadi waka kurikulum, sekarang jadi waka kesiswaan. Kalau kata Ibu nih, menurut Ibu lebih sulit menjadi waka kurikulum atau waka kesiswaan? Kurikulum yang lebih sulit. Kenapa? Karena lebih banyak pekerjaannya. Lebih banyak pekerjaannya. Kan kesiswaan juga sulit, Bu. Ya. Kan ngatur juga kan? Ya, tapi lebih sulit kurikulum. Apalagi pada saat kita baru masuk sekolah. Karena banyak sekali yang mau diatur. Jadwal pelajaran guru-guru semuanya mau diatur. Semuanya harus klop. Oh, takut ada yang bentrok kan, Bu ya? Takutnya kalau ada yang bentrok kan. Oh, jadi lebih enakan jadi kesiswaan. Ibu jadi kesiswaan. Lebih enak, Bu ya? Ibu kalau jadi kesiswaan kan tadi katanya itu ngatur apa namanya? Ngatur siswa. Ibu gimana sih ngatur siswa SMK ini gimana? Maksudnya kan ya, kalian kan tahu siswa kita banyak yang bandel. Anak-anak kita semuanya rata-rata laki-laki. Banyak laki-laki. Banyak yang bandel, banyak yang susah diatur, yang mau menang sendiri, mau enaknya sendiri. Itu harus kita atur sebagaimana mungkin mereka itu menuruti peraturan di SMK yang kita cintai. Kalau ceritanya kata Ibu tadi ya ada yang bandel gitu kan, mau menang sendiri. Kan kadang Ibu udah gimana sih namanya? Udah ngasih tahu nih. Tapi siswanya tuh gimana Ibu? Ya, kita adakan pendekatan, kita panggil siswanya ke ruangan, kita tanya apa dia permasalahannya, bagaimana cara kita mengatasinya, kita lakukan. Apa dengan cara memanggil orang tuanya atau hanya memberikan surat perjanjian atau dengan ya segala macam cara kita lakukan. Tapi kan di SMK ini kan yang bandel tuh banyak. Bukan dikit ya, banyak banget. Itu siswa sebanyak itu Ibu ngaturnya biar taat gitu di sekolah, susah kan, Bu? Ya. Apalagi kata Ibu tadi kalau Ibu bakal mengadakan pendekatan. Kan gak mungkin kan kayak satu anak dipanggil ditanyain masalahnya gimana. Ya kan Ibu kan tidak kerja sendiri ya. Siap. Ibu kan ada wali kelas, guru-guru, semuanya mendukung. Jadi kita bisa lakukan. Semua wali kelas, guru-guru mendukung, semua bisa kita lakukan. Jadi ada guru BK juga kan, Bu ya? Iya, kan membantu Ibu semua itu. Kalau kan Ibu tadi jadi ngatur-ngatur kayak gitu, Bu ya, ngatur siswa yang bandel, ngatur siswa ini. Ibu ngatur siswa kayak gitu kan susah, Bu ya. Suka emosi nggak sih, Bu? Sering emosi. Sering. Ibu, kita atasi. Yang pastinya anak itu kita panggil, kita adakan pendekatan. Kita adakan pendekatan mungkin dengan cara membujuknya, mengoloknya agar dia mau mengikuti peraturan kita. Tapi masih ada aja kan? Masih ada saja, kalau masih ada saja kita panggil orang tuanya. Ya, kita laporkan dengan orang tuanya. Jadi diadain pendekatan dulu. Kalau emang benar-benar nggak bisa lagi, kita panggil orang tuanya. Itu Ibu yang iniin,
yang Iya. ngatur gitu. Iya. Aku kira itu tugas guru BK doang. Tidak, semua guru semuanya seperti itu. Jadi Apalagi ibu wali kelas. wali kelas Bu ya paling ini. Makanya anak harus dekat dengan wali kelas. Tapi kan kadang ada aja gitu loh Bu yang gak deket wali kelas. Mungkin kalau pas melakukan pendekatan, kan kata ibu tadi ditanya ya gimana masalahnya. Iya, apa permasalahannya? Mungkin di rumah kan kalian kan belum tentu aman-aman terus. Mungkin dari sekolah, dari rumah juga ada kendala, ada masalah di rumah. Jadi masalah di rumah tuh Iya, terbawa-bawa ke sekolah. kan belum bisa ngatur emosi Bu ya, belum bisa nempatin diri kayak yang di rumah, yang di sekolah. Tapi ibu dulu sekolah pernah bandel nggak Bu? Pernah. Gimana bandelnya ibu? Pernah bandel kalau pernah minggat sekelas. Ya sama seperti kalian bandel juga. Makanya ibu sudah melewati semuanya. Gimana rasanya ibu kalau ngelihat sekarang kan banyak yang minggat nih ya? Ibu kayak ngelihat ibu dulu gitu noh. Iya. Gimana? Masa perasaan ibu gitu? Makanya ibu selalu mengadakan pendekatan dengan anak, diajak berbicara, diajak ngobrol anaknya, apa permasalahannya. Pasti setiap anak itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda kan? Mempunyai permasalahan yang berbeda. Kesannya ibu nih ya menjadi waka, kalau sekarang kan siswanya banyak, yang kata ibu tadi kan bandel-bandel Bu ya. Kalau dibandingkan pas ibu jadi waka kurikulum, tadi ibu bilang enakan jadi kesiswaan daripada kurikulum. Pas ibu jadi kurikulum tuh memang masih STM. Siswanya kan masih sedikit. STM tapi Ya masih STM. masih sedikit. Ya belum banyak seperti ini. Tapi Semuanya laki-laki. Masih mudah diingat. Masih mudah diingat karena semuanya laki-laki, jumlahnya juga tidak banyak. Tapi kalau bandelnya tuh bandelan sekarang apa dulu? Sebenarnya sama saja. Sama. Tinggal bagaimana ibu mengadakan pendekatan dengan mereka. Yang namanya anak-anak kan bandel tuh sama saja. Sama ya. Sama. Dari dulunya sampai sekarang. Kan ibu dari ibu nih ya. Ibu kan dulu katanya pernah bandel nih ya. Pernah minggat dari kelas. Iya. Kalau alasan ibu dulu ibu minggat dari sekolah tuh karena apa Bu? Sama seperti kalian, mau ladas, mau senang-senang. Janjian dengan kawan-kawan. Apa? Kalau bahasa sini bekelah, ya? Makan-makan. Makan-makan di rumah kawan. Nah, itu salah satunya. Kayak gitu. Berarti ibu juga dulu pernah Bu ya kayak gitu. Iya, pernah. Jadi ibu udah tahu kan alasannya kalau minggat tuh gimana. Kadang pusing juga Bu sama pelajaran mungkin Iya, ya. stres kan kadang-kadang. Apalagi menghadapi ujian seperti anak kelas 3 sekarang. Oh iya sekarang lagi pada ujian. Banyak yang dipikirkan kan. Sebelum percintaannya. Oh percintaan. Anak SMA kan begitu. Kalau ibu pas SMA dulu ya. Kan tadi kata ibu ada tentang percintaannya kan ya. Kalau ibu dulu pas SMK percintaannya gimana Bu? Ya biasa saja seperti anak muda sekarang. Kayak gimana Mas? Hah? Gimana Mas? Kayak anak muda sekarang? Ya seperti kamu ya. Pacaran juga mengalaminya. Dengan teman sekolah mengalaminya. Tapi yang wajar-wajar. Wajar-wajar. Yang wajar-wajar saja. Ya zaman ibu sekolah kan tidak semua pakai motor kan. Kami dulu sekolahnya jalan kaki. Jalan kaki. Ya naik bis sekolah. Jadi kalau sekolah naik bis tuh ya senangnya waktu dalam bis, pacarannya waktu dalam bis. Oh pacarannya pas dalam bis. Iya. Temunya kan waktu dalam bis. Oh. Sesekolah. Tunggu-tungguan. Sesekolah pas itu ibu. Iya. Sekelas. Teman sekolah juga. Bukan tidak sekelas tapi. Jadi ibu dulu tuh pacarannya di dalam bis. Nah. Iya. Kan pulang sekolah sama-sama. Oh. Oke. Kalau sekarang kan sekolah kan sama-sama. Kalau sekarang kan udah ada motor. Motor kan jadi sendiri-sendiri kan. Oh dulu ibu dalam bis. Rame-rame di situ. Iya, rame-rame dengan teman-teman. Coba kamu bayangkan bagaimana kalau rame-rame.
Ber- Berarti ibu juga sama ya kayak anak muda sekarang ya dulu ya. Sama. Asal penciptaannya. Nah terus ibu tuh pas masih muda dulu nih ya. Ibu pas masih muda dulu apa sih yang ibu inget nyampe sekarang gitu loh? Mungkin ada gimana ya pengalaman ibu pas masih muda gitu loh, yang mungkin bakal ibu kenapa dulu tuh nggak kayak gini aja gitu loh. Yang penting ibu kayak nyesel gitu loh. Ibu dulu tamat SMA, ibu langsung kerja. Ibu kerja di perusahaan. Makanya ibu ngambil kuliah ekonomi. Ibu bukan jurusan sarjana pendidikan, bukan jurusan pendidikan. Ibu kuliahnya ngambil jurusan ekonomi. Karena ibu dulu bekerja sudah tamat SMA langsung bekerja. Nah tahun 97-98 itu moneter kan, banyak karyawan dipecat, termasuklah ibu menganggur. Pada saat itu ibu sedang kuliah. Kuliah selesai jadi pengangguran. Jadi pengangguran. Ya, kuliahnya selesai tapi jadi pengangguran. Maka ibu mencoba melamar pekerjaan di SMK ini, yang waktu itu STM. Diterima. Alhamdulillah diterima. Ibu kerja di perusahaan itu lama nggak sih bu? Lumayan lama, dari tahun 94 sampai 97-an. Makanya ibu ngambil ekonomi. Jadi dalam pikiran ibu itu kan ibu dulu kerja di perusahaan gitu ya, makanya ngambil ekonomi. Kalau enaknya tuh enakan kerja di perusahaan kayak gitu atau jadi guru kayak sekarang? Jadi guru. Kenapa jadi guru? Senang. Bertemu anak muda terus. Dan setiap tahun kan siswanya kan berganti. Jadi anak muda terus yang ibu temui. Emang kenapa kalau di perusahaan? Ya kalau di perusahaan kan menghadapi benda mati. Yang dihadapi setiap hari itu. Oh, nggak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau di SMK ini kan yang dihadapi anak-anak muda. Jadi senang. Banyak sifatnya yang beda-beda kan bu ya. Jadi ibu lebih senang jadi guru. Ya. Makanya ibu tahun 2006 ibu mengambil sertifikasi ngambil ke pendidikan. Kuliah lagi ibu ngambil ke pendidikan. Ibu kuliah lagi? Iya, ibu kuliah lagi ngambil akta 4. Kuliah memang untuk jurusan kependidikan. Saking pengennya jadi guru bu ya. Palangan terjun kan? Palangan terjun, mandi sekalian basah. Jadi ibu pas dulu lulus sekolah tuh langsung kerja? Iya. Nganggurnya tidak lama, langsung kerja, lamar pekerjaan, diterima. Tapi diterima pada tahun berikutnya ibu ibu kuliah lagi. Karena pengalaman bekerja di perusahaan, ibu ambillah jurusan ekonomi. Dulu perusahaan masih nerima bu ya yang SMK, lulusan SMK? Masih. Karena kan banyak perusahaan dulu kan banyak, belum moneter. Nah sejak moneter perusahaan banyak bangkrut. Moneter itu apa? Krisis. Krisis ekonomi. Jadi termasuk ibu dipecat? Ya banyak yang dipecat, bukan ibu sendirian, tapi banyak yang dipecat. Jadi pengurangan karyawan gitu? Pengurangan karyawan. Ibu kan lulus kuliah nih bu ya, malah pengangguran gitu. Kuliahnya selesai, kerjanya berhenti. Padahal kuliah tuh buat kerja juga gitu. Ibu masuk ekonomi juga ya karena perusahaan kayak gitu kan. Makanya ibu jadi abis itu ngelamar di SMK jadi TU. Gimana ya? Kan ibu dulu pas masih muda gitu kan ya, banyak pengalamannya, banyak ini itunya. Terus kalau ibu tadi kan aku nanya yang nyesel gitu ya. Ibu nyesel masuk ekonomi? Ya sebenarnya nyesel, tapi apa duluan sudah dijalani. Nyesel sebenarnya enggak ya, karena sudah dijalani. Karena pada saat itu ibu juga sudah kerja, jadi tidak ada penyesalan. Nah selanjutnya kalau waktu ibu BTU, ibu bekerja juga sama sebenarnya jurusannya, ke ekonomi juga. Banyak, maksudnya sama gitu? Iya kerjanya sama. Kan BTU itu mengurusi benda mati kan, mengurusi menghadapi buku, menghadapi catatan.
pas masih jadi TU itu. Nggak lama kan ibu jadi TU-nya? Nggak lama. Habis itu berubah jadi guru. Pas ibu ngambil pendidikan lagi kan, jadi yang tadi itu. Ya, ngambil pendidikannya, dia lagi ngambil pendidikannya. Karena pada saat itu kami kalau bukan jurusan mengajar tidak bisa, harus jurusan mengajar kan. Jadi ekonomi itu nggak bisa. Iya, waktu itu kan nggak bisa kan. Pantas guru banyak yang pendidikan kan. Karena guru jadi harus pendidikan. Kalau guru tuh harus pendidikan. Iya. Baru tahu. Makanya aku ngelihat nama ibu kan Zuraida gitu kan. Zuraida SE, sarjana ekonomi gitu. Tapi ibu pendidikan juga. Iya. Oh, tapi ibu baru 2006 tadi ibu ya. Pendidikan karena udahkah terlanjur masuk guru. Iya, makanya harus mengambil guru juga. Makanya ibu mengambil akta 4. Akta 4. Namanya akta 4. Akta 4 apa akta 4? Akta 4 itu jurusan untuk keguruan. Khusus untuk guru. Iya. Berarti khusus banget untuk guru, makanya ibunya hari itu. Pas ibu gimana ya? Kan ibu disuruh jadi guru nih ya. Gimana, apa sih yang udah ada dalam pikiran ibu guru gitu loh? Apalagi yang ngajarnya tuh ngajar anak STM. Gimana lah bu? Ngajar. Sama ngajar ya gemeteran. Kenapa gemetaran? Ya kan tidak pernah mengajar. Ya ngomong di depan siswa gitu kan. Di depan siswa harus tahu materi pelajarannya. Jadi kalau ibu mau ngajar, ibu belajar dulu. Oh jadi? Iya. Kalau mengajar, ibu belajar dulu. Kalau malam-malam ibu belajar, besok baru ibu jelaskan dengan siswa. Baru ibu ajarkan dengan siswa. Jadi ibu ngajar, belajar dulu gitu ya? Belajar dulu baru ngajar. Jadi ibu juga belajar gitu loh. Setiap guru itu belajar dulu baru ngajar. Kalau kami tidak belajar, bagaimana mungkin kami bisa menjelaskan dengan siswa? Jadi malamnya ibu belajar, paginya baru ngajar. Pas dulu ibu jadi waka kurikulum juga kan bu ya? Ibu ngatur jam pembelajaran. Kalau dulu tuh masuk jam berapa bu sekolah? Dulu masuk jam 7.15. 7.15. Pulang jam 5 lewat. Sampai sore. Iya. Jam 5 lewat. Sekarang dibagi shift karena kebanyakan kan siswanya. Kalau pertama dulu tuh kita kan hanya kelas pagi kan, nggak ada kelas siang. Kalau kelas pagi dulu tuh masuknya jam 7:30, pulangnya jam 2. Jam 8 pulang jam 2. Jam 7:30. Jam 7:30. Jam 7.30 ya. Jadi kata ibu tadi enakan jadi guru kan. Gimana ya? Ibu kerja di perusahaan tapi enaknya jadi guru. Karena kata ibu tuh enakan karena ketemu anak-anak muda. Iya. Kalau maksudnya maaf nih ya bukan giniin. Kalau dari segi gaji gitu loh. Enakan perusahaan atau guru? Ya sebenarnya sama saja. Sama saja. Sama saja. Yang namanya uang itu kalau dipikir kurang terus. Kurang terus. Kalau kita tidak bisa mengingatnya. Nah, sebenarnya sama saja. Jadi sama aja bu ya. Tergantung kitanya juga bisa. Iya, bisa mengaturnya atau tidak. Bisa ngatur apa enggak. Jadi sama aja bu ya, mau jadi kerja di perusahaan, jadi guru juga sama. Oke. Tergantung kita kan. Tergantung kita. Bisa ngatur duitnya, ya sampai gajian bulan depan masih ada, cukup. Kalau kita tidak bisa mengatur duitnya, ya sudah awal bulan juga sudah habis. Baru seminggu gajian udah habis gitu bu ya. Dulu ibu pas ngatur keuangannya tuh gimana bu? Kalau pas dulu gitu kan, pas itu ibu belum nikah kan? Gimana ibu ngatur keuangannya? Biar cukup gitu loh, cukup. Dibatasi pengeluarannya. Dibatasi. Ya, membeli barang itu yang hanya yang penting-penting saja, yang memang dibutuhkan. Jadi uang itu bisa cukup sampai akhir bulan. Jadi kalaupun kurang kayak ibu cukup-cukupin bu ya. Cukup.
biar bisa nyampe akhir bulan gitu. Oke. Itu aja kali Bu ya. Aku bingung sebenarnya. Gimana ya? Banyak sebenarnya yang pengen aku tanyain, cuman kayak stop gitu Bu di otak. Nggak tahu kenapa. Stop semua. Aku pengen ngomonginnya ada di otak nih Bu ya. Cuman cara nyampainnya gimana aku nggak tahu Bu. Susah. Nggak tahu apa aku gugup gitu ngobrol sama Bu Ida kan. Aku nggak tahu gimana. Jadi mungkin lain kali lagi Bu ya. Ya boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, bahas tentang kesiswaan juga, ya. Kan selama tadi kita ngobrol kan ya. Kalau menurut Ibu saran ke depannya untuk SMK tuh gimana? Saran ke depannya. Saran ke depannya Ibu harapkan semua anak SMK itu jangan bandel-bandel, bisa diatur, biar pembelajaran kita juga bisa jalan dengan baik ke depannya nanti ya. Kalau saran untuk podcast ini? Bagus sekali. Seharusnya jangan baru sekarang. Oh, udah dari lama-lama. Dulu, ya. Dari dulu. Dari dulu seharusnya. Ini baru sekarang. Tapi emang sih Bu, kayaknya udah dari tahun sebelum aku masuk gitu udah pengen diadain kan. Tapi emang belum terlaksana aja gitu Ibu ada IG, Instagram? Belum ada. YouTube ada kan? Belum ada juga. Belum ada. Ibu nggak pernah nonton YouTube? Nonton juga sih. Terus kenapa bilang Ibu? Nonton juga YouTube. Tapi cuma sekedar nonton. Maksud aku tuh Ibu udah subscribe channel OS Project loh. Udah. Kalau Instagram kan Ibu nggak ada ya. Terus TikTok, Ibu main TikTok gak? Enggak. Anak Ibu yang suka main TikTok. Anak Ibu suruh itu Bu, suruh follow TikToknya juga. Nanti ya OS_project sama sih kayak YouTube. Ibu tadi udah subscribe kan Ibu? Buat yang lainnya juga yang belum subscribe terus like juga videonya, share juga ke teman-teman buat gimana ya, buat kemajuan kita juga Bu ya. Biar SMK juga makin dikenal mungkin sama yang lainnya. Oke, itu aja kali Bu ya, kita ngobrolnya udah dulu. Lain kali lagi mungkin kalau ceritanya emang pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Idanya Bu ya. Oke, kita tutup podcast ini. Makasih Ibu atas waktunya udah nyempetin waktu. Mungkin Ibu lama tadi ya nunggu buat podcast ini ya, dari tadi pagi Bu ya. Enggak juga. Kata Pak Ren sampai ketiduran. Makasih Bu ya atas waktunya, mungkin ganggu gitu. Makasih buat yang lainnya juga. Jangan lupa subscribe tadi, terus follow juga Instagram, TikToknya. Oke, kita tutup. Gimana slogan kita? Nanti aku lupa. Oke, kan Ibu, kan nanti aku ngomong gini. Yang perlu kalian ingat, Ibu jawab, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, kita tutup bareng-bareng Bu ya. Oke, buat teman-temannya, yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya menutup sekolah bukan hanya mengisi absen. Ulang ya. Oke, yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.